Boleh, boleh, Oke, boleh. oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ibu narasumber webinar Bisa Bincang Syarat Makna Ikatan Guru Indonesia edisi 24. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru hebat peserta webinar di siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di siang hari ini, hari Jumat 26 September 2025, di gelaran HITS IGI Lombok Barat, bagi, apalagi kalau bukan webinar bisa ya Bapak Ibu Guru, bisa bincang syarat makna. Dan salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita memberikan salawat kepada beliau di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Senang sekali rasanya saya Ibu Nur Hidayati, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat, hari ini bisa membersamai Bapak Ibu di gelaran webinar kita yang edisinya sudah lumayan, ini Bapak Ibu udah ke-24, Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu di rumah atau di mana saja berada, hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tetap semangat untuk belajar bersama narasumber kita siang hari ini. Ada dua orang sosok hebat yang membersamai kita juga tentunya seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi ada Pak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI. Beliau adalah Kepala Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk hadir membersamai kami ya. IGI ya Pak Dokter ya, terima kasih Oke. dari segala hiruk pikuk kegiatan beliau di kantor, bahkan saat kunjungan di luar daerah pun beliau selalu menyempatkan untuk hadir bersama kami. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Semoga Pak Dokter tetap sehat dan tambah sukses. Dan yang kedua kita ada narasumber kita, narasumber hebat kita. Beliau adalah Ibu Kabid Diklat Ikatan Guru Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Haja Hitmi Gramatolina Ramdayani, SPD MERG MPD. Hari ini kita akan membahas tema yang masih hangat Bapak Ibu dan mungkin di sekolah Bapak Ibu udah mulai kegiatannya tentu saja karena sudah ada pembagian tugas, SK-nya udah dibuat oleh kepala sekolah dan lain-lain, tapi beberapa mungkin masih ada yang bertanya nih kira-kira saya mau ngapain nih gitu ya. Jadi udah saya jadi wali kelas, sekarang saya jadi guru wali, di sekolah juga ada guru BK gitu ya. Terus kita gimana nih, kita ngapain? Dan mungkin ada Bapak Ibu yang sudah eh oke gitu ya, udah tahu perannya, tapi mungkin ada juga yang masih bertanya, masih abu-abu terkait dengan guru wali, peran guru wali di sekolah seperti apa, dan itu termasuk juga bagaimana nanti sistem pelaporannya mungkin ya, karena kita kalau di akhir tahun gitu, sekarang kita satu satu kali aja membuat laporan gitu ya Bapak Ibu, diserahkan ke kepala sekolah, tidak perlu diupload lagi, itu kita ada laporan wali kelas gitu ya. Kalau misalnya yang bergerak menjadi pengurus organisasi itu juga membuat laporan kegiatannya. Nah, sekarang guru wali ini bagaimana sih bentuk pelaporannya? Kita pengen mendengarkan praktik baik dari seorang guru hebat ya, guru di SMK Negeri 1 Gerung yang tentunya nanti akan membagikan share praktek baiknya beliau terkait dengan bagaimana sih peran beliau sebagai guru wali di sekolah dan bagaimana pelaporannya seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah Bapak Ibu agar kegiatan kita lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita mendengarkan dan ikut bernyanyi bersama Bapak Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ikatan Guru Indonesia.
Mohon maaf Pak Ibnu, suaranya kurang jelas. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu, apakah suara lagunya tadi terdengar dengan jelas? Iya, terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Dari Saraya enggak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Selanjutnya, kita akan menyimak sambutan dari Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus membuka kegiatan webinar kita siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI, disilakan. Ya, dengar suaranya Bu Tua? Oke, kedengaran Pak, jelas. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus IGI Lombok Barat dan Provinsi NTB. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu narasumber dan semua peserta yang hadir. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita panjatkan
pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu atas limpahan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu dan segala-galanya sehingga di siang hari Jumat barokah ini kita bisa bersilaturahim untuk kita berbagi banyak hal terkait dengan tema yang sudah dipilih, tema yang sangat menarik dan sangat penting yaitu guru wali. Nggih, Bu Ketua. Guru wali. Iya, betul. Yang kedua, tak lupa pula kita aturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan terus kita bersolawat, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, pertama kita sampaikan, aturkan matur tampiasih atas kebersamaannya pada siang hari ini. Dan ini menandakan bahwa kita sangat-sangat semangat untuk terus bisa berbagi, berdiskusi, dan seterusnya. Yang kedua, saya mau menyapa Bapak Ibu dengan pantun dulu supaya Nah, iya. ini, ya. Ingat cakepnya ya Bapak Ibu. Iya, siap. Boleh di-unmute ya Bapak Ibu. Ya, menanam padi di tanah subur. Cakep. Tumbuh harapan di ladang luhur. Cakep. Guru wali bukan sekadar hadir, namun Cakep. menjadi sahabat yang jujur. Cakep. Masya Allah. Lagi Bapak Ibu, satu Iya, lagi. iya. Pagi cerah berburung bernyanyi. Cakep. Semangat guru menebar arti. Cakep. Guru wali bukan sekedar mengajar dan Ya. bernyanyi, namun Cakep. hadir sebagai pelita hati. Oh, Masya Allah. Cakep. Keren. Luar biasa ini. Baik, nah Bapak Ibu, sebelum ke tema guru wali, saya mau berikan bocor halus dulu sedikit. Siap. Bahwa di dalam waktu dekat nanti kita ada dalam menyambut Hari Guru Nasional Bapak Ibu, tanggal 25 November, kita akan ada agenda apresiasi, anugerah dan apresiasi untuk guru dan tenaga kependidikan. Nanti insya Allah itu ada 43 kategori Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ditunggu informasi pastinya, informasi detailnya ya. Kalau pastinya sudah. Informasi detailnya nanti kita akan tunggu. Kita akan sampaikan setelah ditandatangani panduan oleh Bu Dirjen. Tadi kami selesai Zoom beberapa di nasional. Insya Allah ini sedang kita siapkan, bahkan bulan depan awal sudah kita mulai proses awal. Nanti ada guru pelopor, guru dedikatif, guru inspiratif, nanti itu salah satunya. Ada tokoh pendidikan juga kategori besarnya. Lalu di setiap kata apresiasi ada anugerah dan ada apresiasi nanti. Nah, anugerah ini untuk tokoh pendidikan bisa. Itu diusulkan oleh pihak ini oleh organisasi profesi, termasuk IGI nanti mengusulkan siapa yang diusulkan boleh. Mengusulkan tokoh yang masuk dianggap berjasa dalam pengabdian pendidikan boleh. Organisasi profesi itu salah satunya yang boleh mengusulkan tokoh siapa yang di daerah yang mau diusulkan. Misalkan mengusulkan Ibu Ketua IGI Lebar mengusulkan IGI Lebar mengusulkan ketua boleh. Iya. Oke, Nah, kemudian ada namanya apresiasi. Nah, apresiasi ini ada pelopor, ada dedikatif, ada inspiratif nanti. Nah, itu salah satu nanti nama kategori besarnya. Nah, setiap kategori nanti dari guru jenjang, setiap jenjang ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada tenaga kependidikan, sampai pamong, sampai tutor itu ada. Itu nanti akan ada. Nah, lebih detailnya nanti kita akan sampaikan secara pasti setelah resmi ada tanda tangan regulasi panduannya oleh Bu Dirjen. Kita semua mengacu ke
tahap itu. Oke, Dan itu siap. polanya nanti di setiap kabupaten tuh bisa agak beda dengan tahun lalu. Nanti setiap kategori itu ibu kabupaten, Mhm. dinas kabupaten Hmm. dan provinsi silakan mengusulkan. Misalkan kalau guru SMA ya Mm-mm. KCD Lombok Barat silakan usul Oke. di bidang SMA nanti yang sesuai kewenangan. SMP Mhm. juga nanti karena SD, SMP, PAUD, SKB, Pamong kan ada di situ, ada Pamong Ya, Pelajar maksudnya, nggih. ada nanti pengawas SD, pengawas SMP ada. Nah, Mhm. itu yang silakan Bapak Ibu nanti mulai persiapan. Ini baru pertama saya sampaikan ini, belum karena Wah, baru selesai Zoom tadi, luar ya, baru biasa. selesai Ini Zoom. Nah, nanti keistimewaan silakan Pak di Kepala nih. siap-siap. Nggih, siap. Nanti kita akan mungkin minggu depan kalau sudah tanda tangan Ibu Dirjen kita akan sampaikan lebih lengkapnya. Oke, Ya, siap. baik itu pertama Bapak Ibu. Yang kedua diskusi tema kita tentang guru wali ini sudah Mhm. sesuai regulasinya di Permendikdasmen nomor 11 2025 tentang Mhm. beban kerja guru Bapak Ibu. Di situ salah satu poinnya di sana Bapak Ibu bisa cermati nanti eh, bahwa untuk ini apa namanya untuk guru itu apa namanya di Mhm. Permen di Dasmen itu guru wali itu punya peran yang sangat-sangat strategis. Enggak, Nanti guru wali ini kan diakui sebagai 2 JP ya, enggak, betul. ruang sehingga nanti yang memperhatikan, yang mendampingi murid itu tidak hanya wali kelas, tidak hanya Mhm. guru BK atau guru BP, tapi juga guru wali. Nah, guru wali ini memiliki peran yang sangat strategis untuk mendampingi siswa dari pengembangan karakternya seperti apa, perkembangan belajarnya, dan seterusnya. Sehingga dari teman-teman guru BK itu akan bersinergi. Bukan berarti ada guru wali lalu guru BK itu perannya dikurangi, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi itu akan berperan bersinergi, berkolaborasi dengan guru BP, guru BK, sehingga nanti harapannya dengan lebih banyak, kalau guru BK kan 150 mendampingi kan agak kasihan, toh, apa kurang efektif. Nah, tetap tugasnya guru BK itu tetap dengan porsi seperti itu, namun ada tambahan guru wali yang di SK-kan nanti di Dapodik juga masuk, itu akan berperan lebih luas untuk mendukung perkembangan tumbuh kembang anak lah, intinya seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti apa mengapa dan bagaimana guru wali ini Bapak Ibu silakan dieksplor bersama narasumbernya, fasilitatornya. Juga Siap. nanti ada yang sudah mempraktekkan juga. Ini kan area berbagi Bu Ketua ya. Nggih, betul. Teman-teman yang sudah menerapkan tugas guru-guru SMP, SMA kan sudah ada tuh di SK-kan sebagai guru wali. Ya, Maka mereka juga sudah menerapkan. Nah, disinilah momentum berbagi pengalaman, berbagi praktek baik, bagaimana berperan sebagai guru wali itu penting sekali. ya, Sekaligus ini kan kegiatan seperti ini sebagai implementasi dari eh, tugas kita dalam menyemarakkan hari belajar guru. Nah, ini kan bagus Bapak Ibu, sehingga keaktifan kehadiran Pelunggu Sami di sini itu akan bagian penting dari Hari Belajar Guru dan di komunitas ya, belajar. Sehingga nanti kita bisa saling update informasi dan seterusnya. Sehingga dengan demikian nanti ekosistem belajar bersama, berbagi, dan seterusnya bisa tumbuh terus. Karena kita memang harus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat Bapak ya. Ibu. Tidak hanya belajar dari narasumber, fasilitator, tapi dari sesama Guru. kolegialitas kita, kolega kita, kita bisa belajar. Kemudian dari murid juga kita bisa belajar, dari Ya, siswa-siswa kita, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka apa namanya bergaul itu kan kita bisa belajar banyak. Apalagi dengan perkembangan terkini anak-anak Gen Z bahkan ada generasi Alpha itu di SMP itu ya. ya, Itu kan sangat perkembangannya luar biasa itu. Artinya kita bisa belajar banyak
bagaimana juga dengan kita tahu karakter perilaku dan seterusnya, kita bisa belajar bagaimana kita bisa membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang. Nah, sehingga ini Ya, sangat-sangat penting Bapak Ibu untuk kita terus belajar dan belajar melalui kesempatan berbagi, bersinergi, dan seterusnya. Ini momentum oke, ini yang perlu kita rawat terus Ibu Ketua bersama tim hebatnya. siap. Kita rawat dengan cara banyak cara. Sekarang kan teknologi canggih, berbagi dan seterusnya. Dan besok termasuk yang kita rencanakan di pelatihan PM itu Bapak Ibu kan Mhm, kita nanti di in-service 2 itu ada Oke, seperti lokakarya mini yang kita akan harapkan berbagi hasil implementasi selama on the job learning, oke, termasuk KKA dan seterusnya. Sehingga sangat-sangat banyak yang kita ingin tumbuhkan bersama, belajar bersama. Kami juga belajar dari aktivitas-aktivitas Bapak Ibu dan semua kesempatan kita akan manfaatkan untuk kita bisa belajar tentang murid untuk bisa berdampak tentunya nanti kepada murid kita. Itu poin oke. saya dan tidak banyak Bapak Ibu Iya, karena intinya saya senang Bapak Ibu terus merawat semangat untuk berbagi secara periodik ini penting untuk kita terus merawat semangat ini dan terus untuk berbagi. Nah, ini menggambarkan kita punya frekuensi yang sama untuk terus bertumbuh bersama. iya, Intinya itu betul. Bapak Ibu tetap sehat, semangat. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat berdiskusi, berbagi. Sedikit nanti saya ada luring ketemu dengan apa namanya kegiatan yang lain juga. Oke. Sedikit Bapak Ibu ada juga agenda kami itu yang sekarang sedang kita luncurkan untuk guru PAUD dan SD. Ada namanya Mhm, gerakan numerasi nasional itu kita ada menyiapkan pembelajaran matematika dengan Gembira. alur Oh gembira. ya, Nah, itu betul. juga Iya, iya. sedang jalan. Nanti Mhm, kita harapkan juga teman-teman ini mendesimasikan di daerah. Kan setiap kabupaten kota ada. Lalu Oke. yang ini guru BK juga, jurus BK hebat juga sudah Mhm, ada. Nanti itu juga silakan bisa berbagi teman-teman bagaimana mengimplementasikan dan seterusnya. Siap. Ada juga kegiatan-kegiatan yang insya Allah kita akan segerakan, termasuk tenaga kependidikan juga kita sudah siapkan. Dan Mhm, banyak lagi Bapak Ibu yang kita akan sampaikan, termasuk rencana untuk apresiasi guru dan tenaga pendidikan ini, insya Allah temanya adalah GTK Hebat Indonesia Kuat, nanti temanya Bapak Ibu. Kalau Masya temanya Allah. sudah oke. Baik Bapak Ibu, sekali lagi Bu Ketua, terima kasih banyak. Iya, Selamat berdiskusi. Izin kurang lebihnya mohon maaf dan izin kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan rahmat Allah SWT. Kita sama-sama buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI, Bapak Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masya Allah sudah siap dengan pantunnya tadi Pak ya, ada 2. Jadi saya kalah telak hari ini nih. Saya insya Allah akan saya balas di pertemuan Bisa IG Lobar webinar berikutnya ya Pak ya. Karena mungkin Pak Kepala Balai setelah ini akan melanjutkan aktivitasnya. Kami persilahkan Bapak Nggih jika ada kesibukan yang lain di kantor atau mungkin di luar kantor ya Bapak. Sekali lagi terima kasih sudah membersamai kami di kegiatan pembukaan webinar IG Lobar edisi 24 kali ini. Dan betul sekali Bapak Ibu guru hebat, tadi informasi-informasi yang luar biasa ini selalu kami nantikan ya. Kalau mengundang Bapak Kepala Balai ini pasti ada bocor-bocor alus yang beliau sampaikan gitu ya. Seperti tadi yang terbaru adalah kaitannya dengan Hari Guru Nasional ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang memiliki kompetensi, memiliki praktik baik seperti itu ya Bapak Ibu bisa memeriahkan kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Balai GTK.
Baik, dan ada yang terbaru juga bahwa tadi saya catat adalah organisasi profesi ya diberi kesempatan untuk mengusulkan. Jadi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu yang berkecimpung di organisasi profesi bisa mengusulkan siapa-siapa saja gitu yang sekiranya memiliki peran penting atau seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai tadi punya andil pengaruh yang luar biasa gitu ya untuk diberikan anugerah di Hari Pendidikan Nasional nanti Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI. Dan berikutnya kita akan melangkah ke acara yang sudah ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Silahkan Bapak. Pak Dokter Iya, mohon dulu izin ya. pindah ke device yang lain katanya. Silahkan Ya, Bapak. Terima cukup. kasih sekali Kasih. lagi. Yuk. Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melangkah ke acara berikutnya yang sudah ditunggu-tunggu pastinya oleh Bapak Ibu guru hebat juga ya peserta di webinar siang hari ini, yaitu pemaparan materi dari Ibu narasumber kita yang cantik dan juga semangat belajarnya ini nggak putus-putus kalau saya bilang gitu ya. Mungkin ada dari kita juga semangat belajarnya tuh tinggi, tapi kadang ada masanya kayak nanti dulu deh, coba istirahat dulu. Termasuk saya, kadang nanti sebentar ya, istirahat dulu. Ini dulu santai dulu dikit, saya gitu ya Bapak Ibu, ada nggak sih di sini? Atau semuanya di sini semangat belajar gitu ya? Kalau Ibu narasumber kita nih luar biasa ya dengan segudang prestasi beliau, pengalaman kerja, kemudian pengalaman sebagai narasumber gitu ya, pengalaman di organisasi dan juga pelatihan yang pernah beliau ikuti, serta prestasi-prestasi berupa penghargaan yang luar biasa. Ini kalau saya baca CV beliau ini sampai 8 halaman, saya terkagum-kagum dengan Ibu narasumber kita, Ibu Kabid Diklat Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Hitmi Gramatolina Ramdayani, SPD MERG MPD. Beliau adalah seorang guru kimia, mengajar juga mapel IPA, IPA terpadu dan juga proyek IPAS di SMK Negeri 1 Grung. Beliau yang lahir tahun 1983, tapi awetnya mudanya tuh muda banget ya Bapak Ibu ya. Menamatkan pendidikan S2-nya di 2 universitas, jadi 2 kali S2 ya, di Universitas Udayana Bali dan juga Universitas Pendidikan IPA, dengan pengalaman kerja yang banyak sekali Bapak Ibu, dan pengalaman menjadi narasumbernya juga. Ini jadi narasumber ini sampai berapa ini Bu Aja? Wow, puluhan ya. Yang terbaru adalah beliau sebagai narasumber workshop pembelajaran mendalam di berbagai sekolah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Setahu saya beliau bahkan sampai menyeberang ke luar daerah gitu ya, menjadi narasumber gitu untuk materi pembelajaran mendalam, karena memang beliau terpilih sebagai fasilitator nasional ya Bu Ajaya. Mohon maaf dikoreksi jika salah. Beliau ke Jakarta untuk menerima pelatihan terkait dengan pembelajaran mendalam. Dan terakhir juga beliau menjadi narasumber training of trainer, fasilitator pembelajaran mendalam yang diadakan oleh BPMP Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu, narasumber kita ini, beliau berkecimpung di organisasi itu banyak ya Bapak Ibu, jadi ilmunya jadinya banyak ya. Penghargaan yang didapat serta prestasi-prestasinya juga luar biasa. Pernah menjadi juara 1 guru berprestasi SMK Kabupaten Lombok Barat, kemudian menyusul sebagai juara 2 guru berprestasi SMK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini berturut-turut tahun 2017, 2018, 2029. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai guru penulis Nusa Tenggara Barat oleh Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir, beliau adalah Certified Instructor BNSP tahun 2024 dan Certified Trainer Posma Consulting Indonesia tahun 2024. Wah, mari kita sambut narasumber hebat kita, Ibu Hajah Hitmi Gramatolina Ramdayani, SPD MERG MPD, yang akan berbagi praktik baiknya terkait tema kita siang hari ini, yakni peran guru wali. Kepada Ibu narasumber, disilakan. Terima kasih Ibu Ketua IGI Lombok Barat yang selalu penuh semangat
Dan pastinya selalu harus terdepan ya, membahas hal-hal yang baru gitu. Baik, terima Iya. kasih sudah berkenan memperkenalkan diri saya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sesi siang hari ini, mohon maaf ya, saya tidak bisa menghidupkan kamera ternyata. Sudah saya coba berkali-kali. Yang utama adalah slide saya bisa terlihat nanti Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, sejahtera, bahagia, penuh semangat untuk kita semua. Izinkan saya, Bapak Ibu, Hipmi Gramatolina Ramdayani, menjadi teman sharing Bapak Ibu untuk siang hari ini, karena topik kita, Guru Wali, secara nasional, juknisnya tentang apa yang akan kita lakukan, itu sebenarnya belum ada, Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang akan saya bagikan hari ini adalah murni dari proses belajar. Jika dalam penyampaian saya nanti ada hal-hal yang kurang ya, Bapak Ibu silakan untuk belajar kembali, lengkapi lagi referensi, Bapak Ibu bisa mengembangkan kembali ya dari apa yang Bapak Ibu peroleh dari sesi hari ini. Yang menjadi acuan kita yaitu Permendikdasmen Republik Indonesia nomor 11 tahun 2025 yang membahas tentang pemenuhan beban kerja guru. Karena beberapa pasal dalam Permendikdasmen ini membahas tentang penugasan guru sebagai guru wali. Baik Bapak Ibu, saya share ya, saya coba share, semoga lancar. Suara saya aman, Bu Ketua? Iya aman, jelas Bu Haja. Bismillah ya, saya coba share Ya, dulu. Apakah terlihat Bapak Ibu? Iya, Layar sedang saya? loading. Iya, terlihat. Terlihat, Boleh izin di slideshow, Bu Haja? Bentar, saya show dulu dia ini. Iya, showkan dia. Terima kasih, Bu Haja. Semoga lancar ini slideshow. Baik, terlihat judulnya Bapak Ibu? Iya, terlihat. Untuk Jelas. edisi Bisa Igi Lobar ke-24, tema kita adalah Guru Wali, nanti sedikit membahas tentang peran, bagaimana pelaksanaannya, dan yang direquest oleh Bu Ketda adalah pelaporannya. Nah, ini adalah laporan sekali lagi versi saya, ya, bagaimana pengalaman kami menulis laporan-laporan di sekolah kami, Bapak Ibu ya, saya di SMK 1 Guru. Jadi, jika nanti Bapak Ibu ingin kembangkan lebih lanjut lagi, silahkan. Mau dipakai yang ini, silahkan ya Bapak Ibu ya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Hipmi Gramatolina Ramdayani. Tadi sudah di-spill beberapa informasi tentang saya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sampai hari ini saya terus mengafirmasi diri sebagai pendidik ya. Semoga profesional dan yang dirindukan oleh murid. Mengafirmasi diri sebagai pembelajar sepanjang hayat dan berusaha menjadi penulis karena masih terus belajar untuk menulis dan menulis. Baik Bapak Ibu, dari sesi kita hari ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai bersama. Yang pertama itu bagaimana kita semua bisa memahami peran dan tugas guru wali ini. Yang kedua, bagaimana kita merencanakan, kemudian melaksanakan, dan melaporkan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini tergantung kepada sekolah Bapak Ibu ya. Jika memang setelah pembagian SK, masing-masing sekolah punya kebijakan tertentu, ada format yang disediakan oleh sekolah, bagus Bapak Ibu tinggal menggunakan saja yang disediakan oleh sekolah masing-masing. Definisi guru wali, kita mulai dari definisi guru sebelum ke guru wali Bapak Ibu ya. Jadi dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 kita diingatkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Beban kerja guru dinyatakan pada pasal kedua dalam Permendikdasmen ini. Guru melaksanakan beban kerja selama 37 jam, 30 menit
Ini jam kerja dalam 1 minggu yang tidak terhitung jam istirahat. Jam kerja itu sama dengan 1 jam itu 60 menit. Berbeda lagi Bapak Ibu dengan jam mengajar atau jam tatap muka di kelas yang 1 jamnya untuk SMA SMK biasanya adalah 45 menit. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Durasinya kalau untuk jam mengajar itu antara 24 minimal 24 JP sampai dengan 40 JP ya, dengan 1 JP-nya adalah 45 menit. Kegiatan pokok guru Bapak Ibu dalam pasal 3 dinyatakan bahwa beban kerja yang 37,5 jam tersebut ini seharusnya yang mencakup perencanaan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih guru, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Oke, masih lancar? Lancar, lancar. Slide-nya sepertinya Mas, masih. ya, masih di pasal 3. Nah, oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke guru wali. Nah, ini definisi guru wali sesuai dengan Permendikbud ya, nomor 11 yang menjadi landasan hukum kita. Di pasal 9 ayat 345 dinyatakan bahwa guru wali adalah guru mata pelajaran di tingkat SMP atau SMP luar biasa, SMA atau SMA luar biasa, SMK atau SMK luar biasa, yang ditugaskan untuk memberikan pendampingan secara holistik. Sekali lagi diharapkan secara holistik, dan pembinaannya jangka panjang, dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang, Bapak Ibu, dari awal murid masuk sampai nanti mereka lulus di satuan pendidikan yang sama. Jadi di sekolah kita, mereka kita bina selama 3 tahun. Oke. Next, tugas guru wali juga dicantumkan pada pasal 9 ayat 2 dalam Permendikbud ini, Bapak Ibu. Yang utama yaitu melakukan pendampingan akademik. Ya, beberapa hal yang bisa dilakukan, ini dari berbagai referensi, Bapak Ibu bisa kembangkan ini lagi, nanti Bapak Ibu ya. Salah satunya misalnya membantu mengatasi kesulitan akademik murid, atau memfasilitasi murid untuk bisa melakukan refleksi terkait proses akademik mereka. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan keterampilan. Salah satunya misalnya Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kompetensi atau keterampilan abad 21. Bagaimana murid-murid binaan kita sudahkah mampu bernalar kritis, ya, sudah mampu problem solving, dan sebagainya. Terutama untuk di SMK, ini keterampilan praktis dan teknis itu memang diajarkan, Bapak Ibu ya, di SMK atau SMK LB, tentang keterampilan kejuruan. Untuk pembentukan karakter, ini juga menjadi fokus utama dari guru wali, bagaimana menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, etika, integritas ya, kejujuran maksudnya. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu, dan semua ini bisa kita awali dengan memberikan teladan kepada murid bagaimana berperilaku yang positif selama kita di sekolah, selama kita membersamai mereka. Bapak Ibu ya. Selebihnya nanti kita diskusi. Lalu bagaimana mekanisme pelaksanaan guru wali ini Bapak Ibu? Jadi guru wali itu ditetapkan melalui SK Bapak Ibu ya, SK kepala sekolah di sekolah masing-masing. Jumlah guru yang kita bina itu memang sudah dibagi dengan semua guru ya, menyesuaikan dengan struktur kurikulum di sekolah masing-masing. Kemudian dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu kita tidak sendiri, kita akan berkolaborasi, karena dengan kolaborasi kita akan menjadi lebih berdaya, lebih mudah Bapak Ibu ya. Pertama dengan guru BK, dengan wali kelas, bisa juga dengan guru mata pelajaran. Kalau Bapak Ibu mau lebih mudah memperoleh, mengetahui perkembangan pencapaian murid kita dari sisi akademik mereka. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya, nah ternyata untuk tugas guru wali ini ekivalen dengan jam tatap muka selama 2 jam per minggu.
itu pada pasal 14. Sementara bagi guru yang sudah mendapatkan tugas tambahan utama sebagai wakaf, sebagai kaprodi, dan kepala bengkel, misalnya kepala lab, mereka terekivalennya itu ke beban kerja yang 37 jam 30 menit. Jadi tidak lagi menjadi lengkap jam tatap muka. Karena kan jam tatap mukanya kalau guru yang sudah dapat waka itu 12 jam tatap muka, 12 jam wakanya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah tujuan mulia dari guru wali, Bapak Ibu, bagaimana guru wali ini sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan karakter. Jika selama ini ya hanya guru tertentu yang mungkin berfokus pada pembinaan karakter, dengan berbagi peran dengan banyak guru, kita membina beberapa kelompok siswa dalam jumlah yang terbatas, harapannya tentu kualitas pembelajaran dan penanaman karakter ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Memberikan perhatian personal kepada murid. Nah, seperti ini misalnya Bapak Ibu, ketika kita di kelas saja ya, sebagai guru mata pelajaran, belum tentu bisa maksimal membersamai murid-murid kita yang mungkin punya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang istimewa mungkin ya dibandingkan dengan teman yang lainnya. Sehingga melalui guru wali ini kita bisa memberikan perhatian yang lebih personal lagi, fokus kita bisa kita tentukan dari hasil identifikasi kita nanti kepada murid. Nah, nanti contohnya seperti apa, nanti kita diskusikan. Memastikan murid berkembang secara utuh, baik dari sisi akademisnya, kompetensinya, keterampilan, dan kepribadian. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai, ya selain sudah paham, sudah tahu tugas kita mau ngapain, nah biasanya kita kan akan membuat program kerja. Yang paling mudah kita buat yang sederhana saja gitu Bapak Ibu ya. Program kerja yang sesuai dengan 4 tugas utama guru wali tadi. Kemudian menyiapkan jurnal pendampingannya. Format jurnalnya juga tidak ada standar baku Bapak Ibu ya. Karena memang dari pusat juknisnya tidak ada, jadi Bapak Ibu di sini boleh mengembangkan sendiri. Bagian dari apa yang saya tampilkan nanti hanya sebagai sumber inspirasi saja, bisa dipakai, bisa juga Bapak Ibu kembangkan lagi. Ya. Nah, laporan Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan pendampingan terhadap murid-murid kita, jika ternyata dibutuhkan laporan ini, kita sudah menyiapkan Bapak Ibu ya. Karena laporan ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk kita sebagai guru wali, tapi juga untuk orang tua wali ya, orang tua murid. Kemudian bisa kita sampaikan kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, dan bahkan langsung kepada kepala sekolah. Nah, udah kesimpulan aja nih Bapak Ibu ya, sedikit materi saya. Jadi Bapak Ibu, guru wali di sini punya peran strategis untuk mendampingi murid secara utuh. Sekali lagi, secara utuh, baik itu akademisnya, non-akademis, kompetensi, keterampilan, dan karakter, mulai dari awal hingga mereka lulus di sekolah kita. Jadi kalau dia pindah-pindah, ya sudah lepas dia menjadi anak wali kita, Bapak Ibu ya. Jika misalkan di tahun kedua dia pindah, ya dia sudah tidak menjadi anak wali kita. Dengan membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, BK, wali kelas, dan orang tua murid. Nah, kita ingat Bapak Ibu, peran strategis guru wali ini ternyata kita adalah pembimbing, bagaimana kita membantu murid mengatasi masalah belajar mereka. Kita juga adalah motivator yang mengupayakan ya menjadi inspirasi mereka, memotivasi mereka untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesulitan belajar mereka. Kita juga mediator Bapak Ibu yang menjembatani komunikasi antara murid, guru, orang tua. Dan pastinya kita guru wali, apapun namanya, guru adalah teladan ya, yang akan menjadi contoh sikap, perilaku, tutur kata, bagaimana kita merespon setiap aksi mereka, ya, bagaimana kita merespon kondisi-kondisi mereka, itu yang akan mereka ingat menurut saya Bapak Ibu. Karena kita lah teladan dan contoh bagi mereka secara nyata. Oke Bapak Ibu, itu saja slide-nya.
Terima kasih. Selanjutnya, mari kita lanjutkan diskusi dan jangan selesai sampai di sini Bapak Ibu. Terus belajar, cari lagi referensi yang lain ya. Nggak harus melalui hasil praktik baik saya ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Nur Hidayati. Silakan Bu Oke, Enda. baik. Terima kasih Bu narasumber kita Ibu Haja Hidmi Gramatolina Ramdayani, SPD MERG MPD. Dan ada lagi ini titelnya di belakang. Mohon izin kita tadi nggak baca ya Bu Haja ya. Terima kasih Bu Haja. Ini terstruktur banget pemaparan materinya. Terima kasih sekali lagi. Dan tentu saja Bapak Ibu, sekarang waktunya kita untuk diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik melalui kolom chat maupun bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Inilah waktunya Bapak Ibu gitu ya, untuk mengeluarkan unek-uneknya atau mungkin berbagi. Ada dari Bapak Ibu mungkin di sekolah, oh saya di sekolah saya seperti ini gitu ya Bu narasumber ya, tidak menutup kemungkinan ya mungkin Bapak Ibu ingin berdiskusi secara mendalam. Di sini kita masih punya waktu, kalau sesuai jadwal Bapak Ibu kita masih punya waktu sekitar 1 jam lagi. Jadi silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin berbagi praktek baiknya Bapak Ibu, kita ingin membandingkan seperti apa mungkin praktek baiknya di sekolah Bapak Ibu juga boleh ya. Silahkan yang ingin bertanya melalui kolom chat. Oh ini, atau Halo, bisa langsung raise hand. Ya silahkan, ini dengan halo, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Iya, kasih Bu. Mohon maaf iya masuk silakan. sebentar. Iya silakan. Dengan Ya, Bapak siapa, dari sekolah mana Pak dari G? Bapak Muhammad Tahir SPI dari SMP Negeri 5 Seteluk, Sumbawa Barat. Oke, silakan Bapak. Ya, jadi setelah kita melihat tadi pemaparan dari Ibu moderatornya, Ibu ya cukup narasumber ya. jelas ya. Narasumber lah ya, cukup Nggih. jelas. Ya. Nah, cuman kita kembali ke realita di lapangan. Nah, betul ya. Artinya di sini kalau kita melihat Bu, tidak terlepas dari bimbingan ataupun arahan orang tua sendiri anak itu. Iya. Karena setelah kita di sekolah saya Bu ya, khususnya sekolah pedesaan lah, Iya. boleh dibilang begitu. Rata-rata anaknya itu orang tua walinya itu kan petani. Ya. Ya, jadi untuk mengarahkan anak setiap pulang sekolah atau mau pergi sekolah, waktu belajar, kalau tidak ada arahan dari orang tua itu sendiri, saya yakin Bu, biar bagaimanapun kita di sekolah itu dengan waktu terbatas, tidak akan bisa berhasil Bu. Oke. Ini artinya lingkungan, terutama dari orang tuanya sendiri yang bisa mampu untuk mengubah karakter anak itu sendiri. Oke. Jadi orang tua itu penting Bu. Iya, kita betul. sudah berusaha Om Pisit, walaupun di sini ada dibantu dengan guru-guru lain yang ada di sekolah itu, seperti guru BP, wali kelasnya sendiri. Hampir tidak ada perubahan secara signifikan Bu. Oke. Terhadap karakter anak itu. Sehingga kita di sini, saya terutama sebagai dulu pernah jadi wali kelas, sekarang jadi guru wali. Saya anak yang masuk dalam bimbingan saya itu tetap saya pantau sampai ke orang tuanya. Artinya orang tuanya yang harus dipahami dulu, kita beri pemahaman terhadap apa kegiatan anak setelah pulang sekolah itu. Oke. Jadi karena rata-rata terus terang, hampir 100% Bu, anak-anak pulang sekolah itu bukan lagi makan, ganti pakaian, makan, mungkin sholat, ibaratnya gitu. Tapi anak-anak itu langsung HP diambil. Nah, ini yang menjadi sebuah problema bagi kita selaku guru, karena guru itu memang beban bagi kita, terutama khususnya pada masyarakat itu. Kalau anaknya bodoh, siapa gurunya? Nah, ini persoalan. Tapi kalau anaknya pintar, enggak ditanya siapa gurunya, paling anak siapa. Ini persoalan. Nah, jadi ini yang menjadi jadi artinya sebagai masukan dari saya, khususnya selaku guru wali di sekolah itu, otomatis ini untuk dapat dipertimbangkan lah Bu ya.
Artinya Oke. itu anunya kalau kita lihat dari pemaparan tadi. Oke, mungkin sekian dulu Bu ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan juga ide-idenya gitu ya. Jadi mengajak kita untuk sama-sama berpikir bahwa ini jangan guru aja nih yang bergerak gitu ya. Mungkin maksudnya Pak Muhammad Tahir SPI dari SMP Negeri 5 Seteluk. Terima kasih dari Seteluk, luar biasa. Nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita ya Bapak. Tapi benar ya, yang terkadang kita pikirkan itu seperti itu ya. Jangan sampai kita nih guru berusaha maksimal di sekolah, tapi tanpa bimbingan orang tua atau peran aktif orang tua di rumah, maka jangan sampai apa yang kita sudah lakukan tersia-siakan. Mungkin ini kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri dari sisi kita guru gitu ya, Bu narasumber ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Lanjut kita ke peserta berikutnya. Di sini ada yang sudah raise hand. Pak Ramiaji, silahkan Pak di unmute. Oke. Baik, Ya, silahkan. terima Pak kasih. Ramiaji dari sekolah mana ya Pak? Tolong disebutkan Ya, dari unit kerjanya. SMA 1 Belo, Bima. Oke, baik. Siap, silahkan Bapak, pertanyaan atau masukan atau sharing pendapat. Ya, ini pertanyaan Bu mungkin. Ya. Oke. Nah, begini, ini kondisi juga di lapangan apa yang kita alami ya. Setelah kita terima SK, rata-rata teman juga masih belum ada yang bergerak lah, gitu. Oke. Nah, mungkin apa istilahnya perlu ada sesuatu yang mungkin yang harus nggak terdengar ya suaranya. Ada terdengar tapi sedikit kecil setelah tidak storing tadi. Gimana Bu? Suaranya Mungkin nggak terdengar Pak, volumenya agak dinaikkan sedikit Bapak. Ya, sebentar Bu. Oke. Halo, kalau begini Bu? Iya. Oke, silahkan Bapak. Baik. Begini, ya saya ulang lagi ya. Kita kenyataan sekolah setelah terima SK itu juga dari guru-guru belum ada yang bergerak lah istilahnya. Ya, ada yang bergerak, sebagian ada yang lain cuma menunggu lah. Nah, mungkin langkah apa ya yang mungkin diambil oleh sekolah supaya juga dari guru-guru ini, maklum guru wali ini mungkin hal baru ya. Ya. Benar, tapi sudah bukan hal baru sebenarnya. Cuma di sini namanya aja yang mungkin baru. Nah, mungkin ada perlu ketegasan mungkin dari seorang pemimpin, kebijakan dari suatu instansi untuk menggerakkan semua teman-teman ini supaya merasa ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, mungkin ada program tersendiri ya, dibuat program supaya ini jalannya itu kelihatan gitu. Ya, mungkin itu Bu yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA mana tadi Pak? Dari SMA berapa Belo? N1 Belo, Bima. SMA N1 Belo ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ramiaji. Nanti akan ditanggapi oleh narasumber. Kita tampung dulu Bu Haja atau kita selesaikan masih ada. Oke, dijawab dulu ya. Mohon izin ya Bapak Ibu, 2 orang dulu ya. Nanti berikutnya 2 orang. Ya, silakan Bu narasumber. Ya, terima kasih Bu Kepda. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Tahir ya atas respon pernyataan beliau yang memang kondisinya memang seperti itu Bapak Ibu ya. Salah satu peran strategis kita sebagai guru wali adalah mediator. Artinya kita adalah penghubung yang lebih romantis gitu ya. Kalau mungkin kemarin kurang romantis antara pihak sekolah, wali kelas dengan orang tua. Nah, sekarang ketika ada peran baru yang kemudian dibagi, dipecah-pecahkan, kan nggak sebesar
wali yang dibina kan Bapak Ibu ya, kalau kemarin sebagai wali kelas 36 orang sendiri. Tapi sekarang mungkin 10, 15, 20 yang dibina. Harapannya tentu kita bisa menjadi mediator seperti tadi, adalah penghubung yang lebih harmonis antara kita dengan orang tua. Jadi luar biasa yang Bapak sudah lakukan, itu sangat inspiratif Bapak ya, dan memang kita semua harus mengawali kegiatan tugas guru wali ini mulai dari identifikasi murid kita, mendata murid binaan kita, termasuk juga mengumpulkan data-data tentang orang tua mereka, mengumpulkan misalkan kesulitan-kesulitan belajar murid kita, atau misalkan sisi karakternya mereka kurang disiplin seperti yang Bapak ceritakan tadi misalnya, ya kita bisa berfokus untuk membina mereka pada perbaikan di sisi itu. Nah, sekali lagi terima kasih Pak, sudah sangat menginspirasi ya. Memang komunikasi orang tua dengan guru wali plus nanti wali kelas plus BK itu harus lebih romantis. Nah, berikutnya yang kedua, bisa masuk sedikit Bu, bisa masuk sedikit. Mau saya lanjutkan menanggapi dulu Pak ya, yang kedua ya. Oh iya ya, oke dong, mohon maaf Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Kemudian untuk yang kedua Pak Rami Haji tadi ya. Nah, yang pertama adalah karena ini memang hal yang baru, kita nyatakan saja ini baru Pak ya. Guru wali itu adalah tugas tambahan yang ditugaskan guru dengan ketentuan seperti di Permendikbud 11. Kemudian bagaimana di setiap sekolah bisa menerapkan ini dengan lebih real ya Bapak Ibu ya. Pertama tentunya perlu sosialisasi yang lebih intens, tidak hanya dari pemimpin sekolah, tapi tentu tim beliau seperti Waka dan bidang-bidang terkait lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir di sini adalah akan menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman di sekolah. Jika teman-teman lain belum memulai, saya mengajak Bapak Ibu yang hadir di sini untuk ayo kita memulai. Seperti halnya, kenapa saya bisa hadir dihubungi oleh Bu Yati? Ya karena saya sudah memulai di sekolah saya, sudah saya share di media sosial saya, apa saja yang saya lakukan, meskipun mungkin stepnya hanya sedikit gitu. Langkah-langkah yang saya lakukan itu baru kecil, baru menyiapkan dokumen, baru menyiapkan file ini, tidak langsung sempurna yang saya persiapkan gitu Bapak Ibu ya. Tetapi berani untuk memulai dari diri kita sendiri, kemudian kita mengajak merangkul teman-teman yang lain. Seperti ini bisa loh kita buat seperti ini. Nah, kemudian itu kembali Bapak ya, strategi. Strategi ini memang tergantung kepada sekolah kita masing-masing. Tapi sekolah kami, Bapak Ibu, karena di sekolah kami ada komunitas belajar yang terus hidup dan bertumbuh, jadi sudah terbentuk ekosistem untuk teman-teman itu mau belajar. Gitu. Satu orang berbagi, nanti teman-teman yang lain tidak sungkan untuk bertanya. Seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan respon untuk Pak Rami Haji. Oke, baik. Bisa. Mohon maaf Bu, bisa ditanggapi sedikit. Oh iya, silakan dari Pak Tahir ini Bu saya narasumber. Betul. Ya, silakan. Begini Bu, kalau saya dengar dari apa yang Ibu jawab tadi itu memang luar biasa ya. Tetapi kita di sini sebenarnya bukan seperti apa yang dikatakan dari SMK tadi, guru SMK tadi ya. Ini sebenarnya bukan hal baru. Persoalan guru wali itu sebenarnya. Cuman kita itu secara implementasinya di lapangan itu kita hanya belum tahu saja pekerjaan itu Bu. Nah, lewat program ini baru istilahnya menambah wawasan kita Bu. Artinya bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik karakter anak dari segi keterampilannya, kebiasaan anak itu. Nah, cuman yang jadi persoalannya karena apa Bu? Kalau saya mengatakan seperti ini, kita sebenarnya kalau umpamanya sekarang guru wali itu kan lebih menyempit dia. Artinya kalau jadi wali kelas kan
di kisaran 35 sampai ya 20 lah minimal per rombelnya itu. Iya. Jadi agak mungkin susah kalau kita melakukan sebuah home visit per masing-masing siswa itu. Nah, sekarang Bu, adanya muncul guru wali. Ini sungguh saya salut, Bu. Karena apa? Karena pendekatan kita secara persuasif terhadap anak, terhadap orang tuanya sendiri, kita bisa langsung ke rumahnya. Artinya secara kekeluargaan lah. Bagaimana kita menangani persoalan anak, kita bimbing bersama untuk menjadi anak yang berhati mulia. Nah, ini kan tujuan pendidikannya itu. Jadi bagaimana memuliakan anak dengan tidak memanjakan lah maksud saya. Karena rata-rata kita di pedesaan, Bu, orang tua kadang ada sedikit sombong lah, artinya anaknya dimanjakan, tapi tidak dikasihani nasib anak itu. Kalau bahasa sayanya. Ya kalau pendidikan, kalau saya pribadi juga, Bu, saya kasih kemandirian kepada anak saya. Secara pribadi nih, kalau kita berikan contoh ini. Nah, makanya saya katakan tadi, rata-rata anak di pedesaan itu kan orang tuanya tidak paham apa itu guru wali, bagaimana cara membimbing anak. Disinilah kurang pemahamannya. Nah, sehingga kalau menurut saya, cuman ini tentu menambah beban anggaran, Bu. Artinya apa? Maunya saya itu, dengan adanya guru wali ini, kita bisa undang ke sekolah secara langsung, bertemu dengan anaknya. Tentu konsumsinya juga ada, Bu, karena tidak guru wali satu-satu guru wali saja seperti itu. Artinya keseluruhan guru wali itu paling tidak mengundang secara khusus orang tua itu ke sekolah. Artinya kita buat kontrak kerja, kontrak belajar kita terhadap anak itu. Untuk kita sepakati. Karena apa? Karena guru sekarang tidak berani bertindak karena adanya beberapa undang-undang yang terhadap perlindungan anak lah, karena banyak kasus-kasus yang terjadi. Artinya anak disuruh sholat aja kita kok dikena hukuman karena laporan anak ke orang tua. Nah, siklus inilah yang harus kita putuskan sehingga orang tua itu lebih memahami. Artinya menyerahkan sepenuhnya anak itu kepada gurunya yang ada di sekolah. Dengan betul-betul kita tekankan mereka untuk betul-betul anaknya diawasi di rumah setelah keluar dari sekolah. Artinya kita kasih pemahaman. Nah, itu membutuhkan biaya ini, Bu. Artinya mungkin ada sedikit konsumsi lah, air putih lah sebagai untuk guru walinya, biaya anunya, mungkin daftar hadirnya, pertemuan kita, sehingga kita bisa mudah dengan membuat laporan, dokumen untuk kita mungkin tuh foto kegiatannya. Nah, seperti itulah artinya bagaimana solusi yang tepat. Artinya seperti itulah solusinya. Kalau menurut saya, kita undang. Setelah kita undang, kasih pemahaman, mungkin kita home visit. Karena ini kan sampai 3 tahun masalahnya. Cukup lama, Bu. Jadi dari kelas 7 kalau di SMP itu sampai kelas 9. Artinya itu bimbingan kita. Nah, mungkin itu, Bu, sebagai tambahan dari saya. Ya, memang dari pemaparan tadi Ibu luar biasa. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu narasumber mau langsung menanggapi? Mungkin ini beliau sharing praktek baiknya juga atau pemikirannya beliau gitu ya terhadap mungkin permasalahan yang umum akan terjadi. Dan dilihat dari fakta-fakta di lapangan seperti dari hasil pengamatannya beliau bahwa guru-guru mungkin sudah ada SK-nya, sudah memahami tapi kok belum gerak, atau mungkin wali muridnya juga yang belum begitu sinkron lah dengan guru walinya ini, seperti itu ya. Dan tadi beliau juga sudah menyampaikan juga sekaligus solusi tersendiri gitu ya terkait dengan permasalahan tersebut. Silahkan jika Ibu narasumber ingin memberi tanggapan lebih, mohon singkat saja Ibu narasumber karena ada mengantri 3 orang dari peserta yang ingin bertanya juga. Mohon maaf ya Bu narasumber, silahkan Ibu. Terima kasih Pak Tahir. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu saya memang sependapat juga Pak ya, bahwa
untuk melaksanakan tugas guru wali ini, ya, seperti saya nyatakan tadi ya, menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua. Tentu cara-caranya, strategi-strateginya kita sesuaikan dengan bagaimana kondisi kita di sekolah. Dan menurut cerita Bapak tadi, saya melihat itu sebagai praktik baik. Nah, Bapak emang udah melakukannya nih. Nah, sehingga itu yang saya katakan sebagai inspirasi bagi kita di ruangan Zoom ini, Pak. Kemudian kalau ya di sekolah kami, ini ada teman-teman dari sekolah, ketika mengumpulkan orang tua wali, ini ada orang tua wali dalam event-event tertentu, itu konsumsinya juga nggak selalu yang mahal-mahal, Pak ya. Air minum, kemudian permen. Begitu juga ketika Bapak ingin menjadikan, misalnya ada pertemuan dengan orang tua wali. Nah, masing-masing kita, guru wali, membuat bagian itu dalam program kerja kita sampaikan ke pihak sekolah. Nah, bisa melalui wakakurikulumnya terlebih dahulu, baru kemudian nanti bisa dikomunikasikan oleh wakakurikulum kepada kepala sekolah. Yang terpenting adalah kita mengawali membuat program kerja kita sebagai guru wali, dan kita cantumkan hal itu, misalkan mengundang orang tua wali ke sekolah pada bulan ini, gitu. Tujuannya untuk ini, seperti itu. Saya rasa akan disambut dengan baik. Itu saja ya, Bu Ketda, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya narasumber. Untuk Pak Tahir juga terima kasih atas saran, masukan, dan diskusinya yang penuh semangat. Luar biasa hari ini Bu Hajah, peserta-peserta kita sangat tertarik gitu ya. Tidak hanya bertanya, tapi juga mengeluarkan ide-ide dan keresahan-keresahannya. Inilah tempatnya untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi silahkan tidak perlu sungkan-sungkan. Yang penting pastinya tetap menjaga kesopanan dan menghindari sara ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya kita ke peserta kita yang sudah raise hand. Yang pertama ini ada Ibu Nurjana, Ibu Erna Yati, dan Pak Budiman. Kesempatan pertama kita berikan ke Ibu Nurjana dulu ya. Silahkan Ibu, mohon disebutkan asal sekolah atau unit kerjanya. Halo? Halo? Bu Nurjana? Panggilan pertama? Kita panggil 3 kali, Bu. Panggilan kedua. Belum bunyi juga ini ya. Halo, Bu Nurjana. Panggilan ketiga kepada Ibu Nurjana. Oke, kalau gitu kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Erna Yati dari SMA 1 Terare. Tadi beliau begitu diskusi, ada masukan, tadi ya beliau langsung raise hand. Sepertinya tertarik untuk menuangkan isi pikirannya juga. Silakan Ibu Erna Yati dari SMA N1 Terare. Halo. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak atas diskusi ini. Tadi tiba-tiba yang dapat WA, ada kegiatan Zoom gitu yang kaitannya dengan guru wali. Kebetulan di sekolah Tiang baru terbentuk, baru ada SK-nya. Belum sih untuk aplikasinya belum Ibu. Oke. Kebetulan Tiang guru BK dan tentang guru wali ini saya tidak begitu tahu banyak tentang itu, makanya Tiang di sini untuk cari tahu seperti apa. Betul. Terima kasih banyak Ibu Fasilitator Nasional, terima kasih banyak pencerahannya tadi. Saya guru BK di SMA 1 Terara, Lombok Timur, yang kebetulan baru mengetahui seperti apa tugas dan peran guru wali. Menarik sekali menurut saya, Ibu. Yang ingin saya tanyakan, guru BK di sini merasa terbantu jadinya. Guru BK merasa terbantu dengan terbentuknya guru wali. Yang sebelumnya guru BK bekerja sama dengan wali kelas untuk berkolaborasi, berdiskusi, sharing tentang perkembangan siswa. Kalau saat ini kan guru wali yang saya pahami dari penjelasan Ibu, tadi menurut yang disampaikan juga oleh teman kita tadi Pak Muhammad Tahir, benar sekali pemecahan
penyempitan dari tugas wali kelas yang mungkin jumlahnya belum tiang tahu Ibu kisaran jumlah siswa yang dibina oleh guru wali. Makanya dari itu yang lunas penjelasan berapa siswa yang harus dibina oleh guru wali, dan guru wali kan yang tiang lihat tadi itu penyampaiannya harus berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dengan orang tua dan guru BK. Pertanyaan tiang Ibu, yang sebelumnya penanganan siswa yang membutuhkan kolaborasi dengan orang tua itu kan yang sebelumnya guru BK yang mengatasnamakan untuk memanggil orang tua siswa. Jika nanti pada saatnya yang disampaikan tadi kan guru wali akan bekerja sama dengan orang tua untuk menyampaikan atau untuk berkolaborasi, konsultasi tentang hambatan-hambatan atau apa mungkin dari guru wali. Apakah guru wali bisa mengundang atau membuat surat langsung ke orang tua wali tanpa harus berkolaborasi dengan guru BK, ataukah nanti guru wali berkolaborasi dengan guru BK dan menyamakan kesepakatan untuk membuat surat panggilan orang tua, begitu Ibu. Cuman itu saja dulu, terima kasih banyak atas tempatnya, semoga ini juga menjadi masukan dan sharing untuk saya dan teman-teman. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangatnya belajarnya ya Bu Ernayati. Jadi demikian Bu narasumber. Beliau kalau yang saya tangkap tadi ada 2 pertanyaan ya. Jadi mohon, walaupun tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Ibu narasumber terkait dengan pembagian tadi ya. Bagaimana sih sistem pembagiannya? Jadi total semua murid, semua guru, seperti itu nanti akan dijelaskan kembali oleh Ibu narasumber. Dan yang kedua adalah tadi terkait dengan oh ya, bisakah guru wali langsung take action gitu tanpa berkoordinasi lebih lanjut gitu. Jadi oh ini permasalahan anak saya seperti ini, saya langsung bersurat aja deh gitu tanpa mungkin biar mungkin mikirnya biar nggak capek guru BK-nya gitu, nggak apa-apa deh saya aja karena kebetulan sejalan ini, jadi nanti saya kesana aja gitu. Ataukah harus dengan pola diskusi dulu, ini dulu dengan guru BK, baru bisa bersama-sama. Seperti itu mungkin seperti itu pertanyaan dari Ibu Ernayati ya. Bu Narsum, apakah akan langsung ditanggapi atau kita lanjut ke Pak Budiman? Oke, saya tanggapi dulu ya. Oke, mohon maaf Pak Budiman, mohon ditunggu. Jawabannya gitu. Iya. Oke, silahkan Bu Narsum. Oke, terima kasih. Dengan Ibu Nurjana. Ya. Bukan, Ibu yang bertanya tadi Ibu Ernayati dari SMA 1 Trare ya. Ibu Erna ya. Ya. Suara azannya terdengar tidak di situ? Belum terdengar. Oke, baik. Jadi yang pertama, kalau di sekolah kami ya SK kan sudah dirancang oleh Wakapulung ya, sehingga pembagian guru ya dengan jumlah walinya, anak binaannya itu dibagi hampir merata, Bapak Ibu. Jadi kalau di kami totalnya ada 900-an siswa dibagi dengan hampir 80-an guru gitu ya. Itu saya sendiri mendapat 16 orang. Ada teman yang 17 karena guru mata pelajaran ini pun disesuaikan pada jenjang mengajarnya. Seperti saya kebetulan anak binaan saya itu hanya ada di kelas 10. Jadi saya memang mengajarnya di kelas 10 aja, dapatnya anak binaan yang kelas 10. Nah mungkin jumlahnya kan tidak harus sekian. Itu memang dibagi semua guru dengan sesuai dengan jumlah siswa di sekolah. Kecuali kepala sekolah ya, Bapak Ibu ya, beliau tidak membina siswa. Waka bisa, guru BK punya jatah juga, guru-guru mata pelajaran semua punya jatah. Kemudian berkaitan dengan kolaborasi ya. Yang pertama, Ibu tadi sebagai guru BK
tupoksi guru BK-nya tetap berjalan ya sebagaimana biasanya. Begitu juga dengan kami yang guru mata pelajaran, tupoksi kita sebagai guru mata pelajaran tetap berjalan, tetapi dalam melaksanakan tugas sebagai guru wali ini diarahkan dalam Permendikdasmen itu kita menjalankan tugas dengan berkolaborasi bersama guru BK, bersama wali kelas, bersama guru mata pelajaran. Menurut saya ya seperti itu, karena kita ingat kembali 4 bagian tugas pokok dari guru wali, yaitu melakukan pendampingan dari sisi akademik. Nah, ini kan berhubungan sekali dengan guru mata pelajaran. Untuk kita mengetahui bagaimana capaian, perkembangan murid kita, anak-anak binaan kita, mungkin punya kesulitan belajar tertentu pada mapel tertentu, kita bisa berkomunikasi dengan guru mapel yang bersangkutan. Kemudian yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi, keterampilan, bakat, minat, biasanya data-data ini kan sudah dimiliki oleh BK ya, Bapak Ibu ya. Siswa kita yang punya prestasi, yang punya bakat minat pada bidang tertentu, mereka ikut ekskul apa, itu di kesiswaan, di BK, itu punya data. Nah, untuk mendukung tugas kita di guru wali, kita juga boleh mengakses itu, Bapak Ibu. Oh, ternyata anak binaan saya ini, potensi mereka ini, bakat minat mereka ini, mereka aktif ikut ekskul ini, mereka juara di bidang ini. Itu adalah salah satu kolaborasi kita dengan guru BK ataupun kesiswaan. Nah, kebetulan ini ada Bu Suci Lestari, guru BK kami sekaligus wakil kesiswaan ya. Kemudian yang ketiga, tugas guru wali adalah mengembangkan karakter. Biasanya yang berkaitan sama karakter-karakter ini, kalau secara umum ya, mungkin Bapak Ibu ya, kita semua selama ini mungkin belum benar-benar full, gitu ya, mendampingi siswa untuk mengembangkan karakter mereka. Justru melalui guru wali ini sebagai upaya gotong royong gitu, masing-masing kita membina murid-murid kita untuk berkembang lebih maksimal, mengembangkan karakternya dengan lebih dekat, lebih mudah untuk kita, seperti tadi bahasan di awal ya, karena jumlah yang kita bina adalah 16 orang, diharapkan lebih maksimal gitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan tugas di kebekaan, sekali lagi BK punya ranah yang lebih ini ya, jalurnya yang lebih apa kita sebut, yang lebih legal, ya, yang lebih pasti ya untuk mengundang. Ya nggak apa-apa, kita komunikasikan, misalkan anak binaan Bapak Ibu dari punya kasus ini, misalnya ya, punya kasus tentang kedisiplinan, ketidakhadiran udah sekian kali, Bapak Ibu sudah coba hubungi orang tuanya. Ketika kita tidak mampu sendiri melakukan ini, seperti tadi disarankan oleh Permendikdasmen, berkolaborasilah Bapak Ibu gitu. Ya, kita sudah diarahkan untuk berkolaborasi agar kerja kita ini menjadi lebih mudah. Jadi kita undang melalui guru BK. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya nih, karena kebetulan anak binaan saya sendiri belum ada yang kita panggil melalui BK, tapi jika hal itu terjadi kepada anak binaan saya akan menempuh untuk berkolaborasi dengan guru BK, kita panggil orang tuanya, nanti sama-sama kita ikuti proses yang dilakukan oleh guru BK. Jadi peran BK-nya berjalan, peran guru walinya berjalan, kolaborasinya juga tetap berjalan. Itu saja, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih atas tanggapannya Ibu narasumber. Demikian ya Bu Erna, semoga dapat sedikit menenangkan keresahan dari Ibu Erna ya. Ya, beberapa teman, ya sama-sama. Beberapa teman tadi bertanya terkait dengan file materi, nanti akan di-share Bapak Ibu di grup peserta. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup peserta webinar, bisa, itu ada grup WA khususnya, silakan nanti Bapak Ibu bergabung ya. Dan tadi juga sudah sempat saya share di kolom chat Bapak Ibu untuk materinya sudah ada berupa file PDF ya. Baik, berikutnya kita ke Bapak Budiman yang sudah raise hand dari tadi.
Silahkan Bapak Budiman. Ya, baik. Bisa terdengar suara saya, Bu? Ya, terdengar dengan jelas Bapak. Ya, mohon maaf, Bu. Dari penjelasan Ibu pemateri tadi sudah jelas semuanya. Cuman ini hanya saja saya ingin membagikan saja pengalaman saya di sekolah. Saya SMA Negeri 2 Kilo, Bu, Ye, di silakan. Dompu. Ya. Silakan, Pak. Bulan lalu kita melakukan rapat dengan wali murid kaitan dengan pertama tata tertib dan aturan sekolahnya kita bahas di undang wali muridnya. Kemudian kaitan dengan guru walinya, lalu kemudian peran guru walinya gitu. Semuanya kita jelaskan pada saat pertemuan dengan wali muridnya. Dan alhamdulillah orang tuanya siswa dan siswi di SMA Negeri 2 Kilo ini merespon dengan baik kaitan dengan guru walinya. Artinya guru BK di sini sangat dibantu oleh guru wali dan wali kelasnya. Nah, jadi di sini apa yang menjadi penyampaian pemateri tadi sudah sangat jelas semuanya. Dan kalau di sekolah kita ini, Bu, bahwa misalnya seperti apa yang disampaikan pemateri tadi bahwa kita sudah membagikan semua dari semua guru itu, misalnya satu guru itu 5 orang. Hanya saja kepala sekolah dan wakakuru yang tidak mendapatkan guru walinya. Itu saja, Bu. Karena semuanya saya rasa sudah jelas apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bu Narsum, mohon ditanggapi dulu sebelum kita ke penanya yang ada di kolom chat. Oke, terima kasih. Mohon maaf dengan Bapak Budiman tadi ya? Iya, betul sekali, Bu. Terima kasih. Jadi yang Bapak sampaikan adalah praktik baik yang semoga bisa menginspirasi juga di ruang Zoom kita ini ya bagi sekolah yang memang belum melaksanakan. Ternyata bisa ya Pak mengumpulkan banyak orang tua, kemudian memberikan sosialisasi tentang guru wali ini. Oke, semangat untuk kita semua Bapak Ibu. Silakan Bu Ketda. Oke, baik. Terima kasih Bu Gram dan juga Pak Budiman. Berikutnya kita ke kolom chat. Ya, ada request ini untuk Bu narasumber ya. Jika ada contoh program kerja guru wali dan juga contoh pelaporannya, mohon di-share filenya ya. Nanti ya, tenang ya Bapak Ibu. Sudah pertanyaan pamungkas ya, harus di-share nih ya. Tenang ya Bapak Ibu, nanti akan di-share. Ini berbagi praktik baik. Saya share screen. Mungkin ini adalah bekal untuk nanti teman-teman bisa mendiskusikan di sekolahnya seperti itu, Bu Hajah ya. Jadi mungkin filenya seperti itu ya. Terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan saya Ibu Mariatun, saya guru di SMK Negeri 3 Kota Bima. Saya adalah wali kelas, di mana anak wali saya itu sebanyak 23 orang. Dan ditambah dengan 8 orang siswa yang diberikan tanggung jawab kepada beliau untuk menjadi guru walinya. Jadi beliau ini wali kelas, dalam kelas tersebut siswanya itu ada 23 orang, dan siswa binaannya beliau sebagai bagian dari tugas guru walinya itu ada 8 orang. Nah, jujur, ini agak curhat sedikit ya, curhat gitu ya Bu Aja ya. Jujur, sebagai wali kelas, mana tadi? Iya, ya. Jujur sebagai wali kelas menjadi tambah beban kerja, ya. Dan urusannya juga semakin berbelit-belit. Kalau dulu ada permasalahan terhadap anak, wali kelas langsung menangani dengan guru BK, jadi bekerja sama dengan guru BK. Sekarang lebih ribet karena ada keterlibatan guru wali. Nah, seperti itu curhatannya dari Ibu Mariatun. Oke. Ya. Silahkan mungkin bisa ditanggapi. Baik. Jadi lebih karena banyak
Nah, ini jadi berbeda tanggapan gitu ya, Bu Aja ya. Jadi ya, jadi terkadang kita juga mikir ya, kalau kita bekerja sendiri akan lebih ringkas. Ada yang berpikir seperti itu, lebih efisien, lebih cepat, set gitu ya. Tapi ada juga yang berpikir bahwa dengan kolaborasi justru lebih mudah. Nah, tapi ada juga nih teman kita luar biasa, beliau berani untuk mengeluarkan pendapatnya ya, bahwa sekarang justru malah lebih ribet nih karena nambah guru wali. Jadi kalau dulu cukup wali kelas selesai dengan guru BK, sekarang ada guru wali lagi, jadi kayak nambah lagi nih teman koordinasinya. Jadi seperti itu. Agak ribet katanya. Bagaimana Bu narasumber untuk menghadapinya, menanggapinya? Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Tadi saya coba share screen, ada tampak nggak? Ya, kelihatan. Laporan guru wali semester ganjil 2025-2026. Wow. Oke, kita tutup Luar dulu biasa ya. sekali ya. Iya. Saya tutup. Oke, baik. Yang pertama tadi terkait dengan file-file, insya Allah ada filenya sebagai sumber ini aja Bapak Ibu ya, karena file referensi bukan standar baku. Tentu masih ada kekurangannya, Bapak Ibu bisa sempurnakan kembali, cocokkan ya, dan telaah dan sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ada file untuk program kerja, ada file pelaporan, ada file jurnal. Wah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Bisa dikeluarkan emot-emot cintanya, ini luar biasa banget. Ini saya keluarkan dulu emot cinta saya. Dan nanti akan saya share dalam bentuk Word-nya saja, agar Bapak Ibu bisa mengeditnya kembali. Nggak pakai PDF-nya. Luar biasa, nggak pakai PDF loh Bapak Ibu, jadi bisa langsung edit ya. Nama Bu Hajah Gramatolina, edit jadi Nur Hidayati gitu ya. Tapi sekali lagi bisa disesuaikan. Luar biasa, terima kasih Bu Hajah. Baik, ya. Tetapi kalau laporannya tadi itu saya juga masih ngedit ya laporan saya ya, karena kan masih berjalan ya Bapak Ibu ya, masih berjalan. Kalau untuk laporan biar lebih mudah ya per semester aja gitu, nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau sekolah Bapak Ibu mintanya per bulan, ya dibuat per bulan, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, menanggapi dengan Ibu siapa tadi yang kedua? Ibu Mariatun. Ibu Mariatun. Ya, dari SMK Negeri 3 Bima. Ya, jadi bagus sekali Ibu, kondisi yang diceritakan tadi itu memantik kita untuk bisa melihat penambahan tugas guru wali ini dari beberapa sisi. Nah, yang pertama adalah saya hanya ingin bertanya ketika Bapak Ibu menerima SK guru wali gitu ya, apa saja hal yang sudah dilakukan pertama kali, apakah sudah mendata siapa saja siswa binaannya, itu yang pertama ya untuk kita yang menerima tugas guru wali. Kemudian Bapak Ibu yang mendapatkan tugas guru wali plus wali kelas, nah mungkin sudahkah melakukan mengenali ya atau mendekati atau ngobrol bareng dengan guru-guru wali yang berada di yang mempunyai anak binaan di kelas Bapak Ibu. Nah, saya rasa jika kita awali dengan ngobrol bareng, ini loh siswa-siswa saya yang dalam binaan Bapak Ibu atau guru wali yang memulai, Bu wali kelas, mana ya anak-anak binaannya yang mana aja, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bersama-sama menguatkan kembali identifikasi kita, mengenali karakteristik setiap anak, sehingga Bapak Ibu kita bisa memulai ini fokus pada bagian mana yang memang ingin kita kuatkan. Karena mungkin akan sangat luas banget ya, hasil temuan kita mungkin akan sangat luas sekali Bapak Ibu. Tapi untuk memulai kerja di awal sebagai guru wali, saya sendiri mencoba untuk fokus pada satu atau dua hal terlebih dahulu. Misalkan, kemarin baru memulai dari mengidentifikasi murid-murid. Hanya saja keuntungan yang saya miliki adalah sebagai guru mapel, saya sudah terbiasa untuk melakukan diagnostik awal, baik itu kognitifnya, non-kognitif, kemudian pola pikir bertumbuh, growth mindset sesuai dengan pembelajaran mendalam,
Kemudian mereka juga di awal pertemuan di mata pelajaran saya punya data tentang kepribadian mereka, biodata, orang tua dan sebagainya. Nah, itu satu keuntungan yang saya miliki. Ya, saya mempunyai data itu sebagai guru mapel. Tapi ternyata data itu bisa menjadi data di guru wali. Begitu juga misalkan ada rekan guru lain di kelas Bapak Ibu yang kebetulan mungkin belum punya data itu, tetapi wali kelas punya. Ya, berkolaborasilah Bapak Ibu ya. Artinya yang guru wali minta nih mendekat kepada wali kelas. Wali kelas juga memberikan, ya, berikan, dan maksud adalah kita akan berkolaborasi. Tujuan kita berkolaborasi untuk saling memudahkan. Itu sebenarnya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, harapannya sebenarnya ya, dengan adanya guru wali ini, beban-beban kita yang selama ini kita jalankan terpisah-pisah bisa saling dukung. Gitu. Tantangan-tantangan yang kita hadapi bisa saling kita selesaikan dengan bersama-sama. Seperti itu harapan sebenarnya ya menurut saya Bapak Ibu ya. Kemudian kok jadi ribet ya? Ribetnya karena apa nih Bapak Ibu? Itu kembali ya. Ribetnya karena apa? Apakah guru walinya sulit untuk dihubungi, sulit untuk diajak komunikasi tentang anak tertentu di kelas ini yang akan kita tangani, ya? Itu kita anukan dulu Bapak Ibu, sehingga kita punya cara untuk membina murid ini bersama. Apakah bisa dipahami maksud saya Bapak Ibu? Kebayang nggak maksudnya Bapak Ibu? Ya, terbayang. Tolong saya Bisa. dihubungkan dengan Ibu langsung, Ibu ini. Iya. Halo, Bu Erna. Ya. Oh, Bu Mariatun. Di kompleks. Ya. Kalau kami di SMK, SMK, saya ceritakan sedikit. Kalau di SMK, ketika ada anak yang PKL, praktek kerja industri, itu jalur ininya lebih panjang lagi. Dari guru pembimbing, ke wali kelas, dengan koordinator PKL-nya, itu jalur ininya agak panjang. Tapi sejauh ini ketika itu dilakukan, alhamdulillah gitu, kami bisa mengupayakan solusi yang cepat untuk anak-anak kami yang mengalami hal-hal tertentu di lokasi PKL mereka. Jadi saran saya ya di awal kita ngobrol bareng dengan rekan guru wali ya yang ada di kelas kita ketika kita sebagai wali kelas. Gimana Bu? Coba. Oke, iya. Ada juga cerita itu Bunda, karena sudah dibagi SK, kemudian tiba-tiba wali murid saya itu tidak minta izin sama saya. Dia bilang kita kan sudah punya, iya, kita kan sudah punya guru wali Bu, jadi izinnya sama guru wali. Jadi maksudnya wali murid langsung menghubungi guru wali. Biasanya sama wali kelas minta izin sakit atau apa. Sekarang sama guru walinya. Oke. Kalau menurut Ibu terbantu nggak? Hanya miskomunikasi saja mungkin. Guru walinya mungkin belum berkoordinasi dengan wali kelas. Mungkin seperti itu Bunda. Iya. Jadi saran saya untuk kita semua sih ya, saya juga kan pribadi juga akan memaksimalkan itu, gitu. Lebih lancar lagi komunikasi dengan wali kelas di kelas saya. Dan seperti itu. Karena ini juga kita baru melangkah kan, Bapak Ibu ya, tentunya nanti di bulan-bulan ke depan, bulan-bulan berikutnya, kita akan lebih mudah menjalani. Semangat, Bu Mariatun. Baik, ya lebih ke kurang koordinasi juga mungkin karena baru dengan guru-guru wali lainnya. Mungkin seperti itu Bunda. Iya, jadi ribetnya mungkin di situ ya Bu Ajah ya. Jadi memang kalau saya mendengar cerita dari Bu Mariatun juga karena saya sebagai wali kelas dan juga guru wali gitu ya. Jadi wali kelasnya mungkin loh kok izinnya ke guru wali nih gitu kan. Biasanya kan izin kalau izin sakit misalnya seperti itu kan ke wali kelas ya karena
nanti wali kelas akan meneruskan ke misalnya ketua kelas. Nanti jadi ketua kelasnya atau wali kelas tuh pergi ke kelasnya gitu untuk menyampaikan gitu ya, oh si anak A ini sakit gitu ya. Tapi pada dasarnya sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Bu Haja Hidmi Gramotuna, Bu narasumber, dan Ibu Mariatun juga, bahwa itu miskomunikasi aja gitu ya. Jadi ketika tadi udah disampaikan ke guru walinya mungkin di jam ketiga baru ngasih tahu gitu, bukan di jam pertama atau ya seperti itu ya. Betul di situ. Jadi Bu mungkin tinggal Ketda, ditambah keromantisannya saja seperti itu ya, Bu Bu Haja. Ketda. Ya, Oke, saya tambahkan sedikit. ya silakan. Ini mungkin di antara kita kan, semua kita yang di ruangan ini, ruang Zoom ini, ada punya peran sebagai guru wali sekaligus sebagai wali kelas. Nah, ketika kita mendampingi murid, anggap saja itu sebagai satu kasus yang kita temukan, misalkan ya, komunikasi antara wali, orang tua, sama dengan dan wali kelas. Padahal kita harus kolaborasi. Nah, mungkin perlu diingatkan kepada siswa juga. Nah, jika nanti kamu harus izin dan sebagainya, gitu kan? Kamu bisa langsung nih share ke beberapa pihak nih agar lebih memudahkan. Itu juga bisa menjadi bagian pendampingan kita kepada siswa. Betul, pembimbingan juga ya. Jadinya tahu arah dan langkah jadinya muridnya Ya, setelah itu juga diberi masukan ya, dibimbing. bagian dari pengembangan karakter mungkin kan? Iya, betul. Bagaimana cara izin yang baik, termasuk juga pada tataran menulis surat. Anak-anak zaman sekarang suratnya itu singkat, padat, jelas seperti WA. Ya, mungkin dari sisi-sisi itu bisa kita gunakan sebagai pendampingan, bagian pendampingan. Ya, jadi hal-hal sederhana seperti itu tapi bermakna, justru itu juga bagian dari tugas kita juga gitu ya, Bu Gram ya. Jadi tidak hanya melulu anaknya nakal, tugasnya guru BK, akademik, guru wali, terkait dengan administratif dan lain-lain wali kelas. Tidak hanya mungkin dikotak-kotakan seperti itu, ada baiknya, tapi mungkin bisa berkolaborasi justru lebih bagus lagi gitu ya Bu ya. Jadi sehingga tidak terjadilah yang namanya miskomunikasi atau yang terputus-terputus tadi, sehingga tidak terjadi masalah di kedepannya seperti itu ya. Oke deh, Bapak Ibu, mohon izin Bu narasumber, kita ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta. Nah, ini di layar sudah terlihat ya program kerjanya, tapi izin iklan dulu sedikit Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file materi, silakan Bapak Ibu bergabung di grup WA khusus peserta webinar bisa. Jadi kita Bapak Ibu untuk anggota IGI itu ada grup WA-nya ada, untuk peserta pelatihan yang diselenggarakan IGI, pelatihan offline ada pesertanya. Nah, ini untuk peserta webinar Bapak Ibu. Jadi kita kan kegiatannya bulanan, tapi terkadang karena sesuatu dan lain hal kita skip beberapa bulan dan lain sebagainya, tapi pesertanya tetap ada di sana. Silakan kita ngumpul di sana Bapak Ibu. Ini sudah ada linknya, link khusus untuk grup WA peserta webinar bisa. Bincang Syarat Makna IGI Lombok Barat. Nanti file materi supaya kita seragam Bapak Ibu, kita akan share di sana untuk memudahkan teman-teman yang lain juga yang mungkin belum sempat, sudah daftar atau sudah ada keinginan untuk ikut tapi sesuatu dan lain hal tertunda, jadi bisa mereka kita share juga ilmu atau oleh-oleh dari Bu narasumber. Berikutnya yang kedua adalah untuk peserta yang ingin mendapatkan sertifikat. Jadi kita sediakan sertifikat, e-sertifikat, elektronik sertifikat ya Bapak Ibu, kita dalam bentuk PDF 2 JP, nilainya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bagi yang ingin mendapatkan sertifikat webinar ini mengisi link daftar hadir yang sudah dibagikan oleh Sekretaris IGI Pak Ibnu Jaya Hadikusuma. Silahkan buka chat ini kita ya Bapak Ibu di Zoom kita. Ya, silakan Bu narasumber. Oke, lanjut aja agar ibu-ibu dan bapak-bapak tidak penasaran ya. Iya, ditampilkan sedikit gitu ya. Nah, ini cuplikannya. Wow. Bapak Ibu kita kembangkan sendiri Bapak Ibu ya. Ini covernya. Ya. 6 halaman saja program kerjanya. Karena program kerja kita berfokus pada 4 tadi ya Bapak Ibu ya. Tugas pokok guru wali itu saja.
Oke. Isinya tidak jauh beda dari slide yang saya sampaikan tadi, mulai dari pendahuluan, ada definisi tentang guru wali, kemudian apa saja dasar hukumnya. Dasar hukum yang kita gunakan saat ini Permendikdasmen itu Bapak Ibu ya, yang nomor 11. Iya. Dan pastinya adalah keputusan kepala sekolah. Ya, keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas guru. Oh iya, SK-nya itu ya. Sama tugas guru wali. Strategi pelaksanaannya, kita merencanakan, melaksanakan. Ini Bapak Ibu bisa edit. Saya juga mendapatkan ini dari beberapa referensi. Ya. Iya, oke. Nah, contohnya misalkan Bapak Ibu mau merancang kegiatan mingguan, ini mau dilengkapi lagi minggu keberapa, hari, tanggal, silahkan. Gitu. Iya. Nah, pastinya ada catatan jurnal mingguan. Untuk jurnalnya, Bapak Ibu juga bisa buat sederhana aja, hari tanggal, apa yang temuannya apa ya, nama siswa apa, temuan Bapak Ibu apa, kemudian tindak lanjutnya apa. Sesuaikan saja dengan versi Bapak Ibu. Karena juknis secara nasional dari pusat itu memang belum ada. Tidak tahu juga akan ada atau tidak ada. Enggak gitu ya. Oke, baik. Bulanan, misalnya Bapak Ibu mau merancang program bulanan, seperti tadi misalkan dijadwalkan kegiatan pertemuan dengan orang tua wali di sekolah Bapak Ibu pada bulan apa, pada bulan keberapa dalam satu semester, misalkan silakan. Semester dan tahunan. Iya. Aja. Kemudian laporan tadi yang mana ya? Kayaknya tadi di Canva ya. Oh, enggak ya. Oh, ini, oke. Laporan guru wali. Nah, ini covernya. Kalau di sekolah kami, Bapak Ibu ya, untuk kegiatan tugas tambahan apapun itu, sederhana saja sebenarnya laporannya. Contohnya misalkan seperti ini formatnya hari, tanggal, uraian kegiatan yang kita lakukan apa. Nah, ini saya belum masukkan ini ketika saya mengumpulkan siswa-siswa kemarin, tinggal masuknya aja. Kemudian apa yang kita lakukan, Bapak Ibu mau sangat rinci, sangat runut, sesuaikan dengan program kerja yang sudah Bapak Ibu rancang, atau misalkan yang sederhana aja seperti ini, ketika saya mengecek atau membersamai murid binaan dalam kegiatan halakoh, itu ada satu kegiatan sebagai pengembangan karakter positif di sekolah kami, ada halakoh, ada serada bakti untuk yang beragama Hindu, itu rutin. Ya, seperti inilah Bapak Ibu ceritanya, Bapak Ibu ya. Iya, oke. Ya. Dan seterusnya itu aja banyak. ini laporan yang paling sederhana. Ya, jadi disesuaikan kembali dengan sekolah Bapak Ibu, mau buat format khusus silakan, mau memakai format yang sederhana ini silakan, mau buat sendiri silahkan. Oke. Oh, jurnalnya sedikit ini mana ya? Jurnal. Oke, jurnalnya juga sederhana aja, Bapak Ibu hanya pakai kotak-kotak ini kayak buat. Oke. Kayak gitu ya. Target akademik kita apa, yang kita dampingi, strategi pendampingan, misalnya ngobrol langsung tatap muka dengan siswa selama 15 menit, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga masih berproses Bapak Ibu ya, ini kan belum selesai juga. Betul. Kita ini. Baik. Wah. Oke Bapak Ibu. Luar biasa banget. Oke. Terima kasih banyak Bu Haja, ini daging-daging aja ini. Jadi teman-teman seperti yang tadi disampaikan ya, udah nerima SK, tapi ya udah ngobrol juga dengan anak murid pasti ya. Ketika ada murid yang kelahi, ketika ada murid yang bolos, pasti guru wali nih udah langsung terjun, turun tangan gitu ya. Tapi belum ada pelaporan, belum membuat jurnal. Nah, ini dia oleh-oleh dari narasumber sudah diberikan ya Bapak Ibu, tenang. Kita akan share nanti di grup WA peserta bisa. Dan bagi teman-teman juga yang masih abu-abu sebelumnya, wah guru wali apa nih, gimana? Nah, sudah lumayan tercerahkan ya Bapak Ibu dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Kita berikan satu kesempatan lagi Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, satu saja jika ada ya Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.55, tidak terasa 5 menit lagi berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Wah, keren banget ini diskusinya panjang sampai waktunya hampir mau habis aja ini. Ada lagi kah yang ingin mengeluarkan pendapat atau memberikan lope-lope atau apa? Atau transfer enggak ya? Ya. Oh, ada. Pak Muhammad Husnaini, boleh nggak Bu Haja satu orang saja ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini ya.
Silakan mohon maaf, Bapak. saya tidak bertanya atau apa, sekedar Nggih. koreksi sedikit Ya. Bu Moderator. Oke, boleh. Di sertifikat Silakan. tadi terlihat itu tanggalnya 29, harusnya 26. Oh iya, wah Mohon itu aja jeli koreksi. sekali Pak Husna ini ya. Ya, Jadi udah terima nerima kasih. sertifikat nggih Bapak? Iya, mohon maaf Silakan itu sampaikan. kesalahan teknis ya. Jadi untuk peserta hari ini sertifikatnya langsung masuk ke emailnya Bapak Ibu begitu udah mengisi daftar hadir ya. Oke, baik. Kita akan segera revisi ya. Mohon bantuannya nggih Pak Sekretaris. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, pujian, bunga-bunga cinta atau apa? Menambah bingung? Nggak ada ya? Cukup ya? Cukup ya Bapak Ibu? Oke, Alhamdulillah kalau gitu Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu narasumber kita dan juga sesi tanya jawab yang luar biasa. Saya dengernya di kamar ini sampai amazed sendiri ya. Jadi wah luar biasa nih topiknya atau tema yang kita pilih ternyata lumayan luar biasa. Ini ibarat gula yang semut-semut berdatangan langsung karena tertarik gitu ya Bapak Ibu, dan keresahan yang sama pula ternyata kita alami Bapak Ibu. Alhamdulillah IGI Lombok Barat bisa menjadi wadah untuk kita berdiskusi. Bapak Ibu tadi saya lihat tidak hanya bertanya tapi juga memberikan masukan, memberikan tanggapan, ada mindset-mindset tertentu yang di-share gitu ya, menambah hasanah atau seperti yang disampaikan oleh Bu Narsum tadi apa tadi semacam ketukan katanya. Apa bahasanya tadi ya Bu Hajah? Yang mana? Iya, jadi yang bahasa percikan-percikan iya untuk diri Pemantik. kita. Oh iya ya, pemantik gitu ya. Jadi pemantik untuk kita. Oh iya ya, bahwa ternyata ya in reality kita seperti itu. Tapi sekali lagi kita sebagai guru tentunya tidak memadamkan semangat dalam diri kita, dan kolaborasi itu sejatinya untuk kebaikan bersama. Semoga apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan diterapkannya berbagai kebijakan ini tidak membuat kita berpikir bahwa ini nambah-nambah kerjaan. Apalagi tadi ngelihat jurnalnya Bu Hajah ya. Wah, jurnalnya satu siswa satu gitu ya. Nanti kalau 15 belum lagi siswa saya yang lain di kelas yang menjadi wali kelas, belum lagi kelahinya, belum nggak datang sebulan sekolah gitu ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Insya Allah kita pasti bisa. Seperti judul webinar kita, bisa. Pasti bisa gitu ya. Satu kali Oke, lagi Bu Ketda. dan terakhir ya mungkin bisa menyampaikan kesimpulan, saran, dan lain sebagainya, penyemangat untuk peserta kita. Kepada narasumber kami persilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah hadir di sesi belajar ini. Jadi sekali lagi yang saya bagikan adalah proses saya belajar Bapak Ibu ya. Jika ada kekurangan-kekurangannya, mari Bapak Ibu terus belajar lagi, cari lagi, kembangkan lagi. Kalau sekolah Bapak Ibu belum memulai, boleh deh ini dibisikin kepada pihak-pihak terkait ya yang berwenang di sana. Atau sekolah Bapak Ibu punya format sendiri yang akan dikembangkan juga bagus. Memulailah dari Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Saya meminjam kalimat Pak Tahir tadi ya, bagaimana nanti dalam proses kita menjadi guru wali untuk terus memuliakan siswa kita tanpa memanjakan. Saya catat betul itu Bapak ya. Wow, baik, luar kemudian biasa. satu lagi Bapak Ibu, kolaborasi ya. Kolaborasi ini akan membuat kita berdaya. Mari kita jalankan kolaborasi ini dengan penuh tanggung jawab ya Bapak Ibu ya, dengan niatan yang tulus ikhlas, karena memang apa yang kita upayakan, ikhtiarkan ini, apalagi yang menyangkut karakter, belum tentu langsung kita lihat hasilnya saat ini juga, tapi akan diperoleh hasilnya nanti di masa yang mungkin kita sendiri tidak berjumpa lagi dengan anak-anak. Iya. Itu saja. Semangat untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Ketda. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber hebat kita, luar biasa. Terima kasih untuk pemaparan materinya dan juga kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan, masukan, saran, dan himbauan juga. Tadi ada beberapa gitu ya. Luar biasa, terima kasih kepada Bu Hajah Hidmi Gramatolina, Ramdayani SPD, MERG MPD. Bapak Ibu, kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan mengisi link daftar hadir Bapak Ibu. Kami akan
akan tunggu sampai dengan jam 4:20 nanti. Mohon link daftar hadir tidak di-share kepada pihak-pihak yang tidak mengikuti webinar pada siang sampai dengan sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu, tetap semangat untuk belajar. Mohon maaf jika dari awal mungkin hingga akhir tadi ada beberapa kendala teknis atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mewakili tim Bisa Igi Lobar dari Igi Lombok Barat dan juga Igi Nusa Tenggara Barat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung Indrian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, ini kayaknya pantunnya pantun template banget ya, tapi nggak apa-apa. Kalah hari ini dengan Pak Dr. Wirman nggak apa-apa. Next month kita buat pantun yang lebih cetar membahana lagi ya Bu Haja. Iya, Oke, kalau ya. ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita harus berjumpa lagi, Bapak Ibu. Terima Insya kasih Allah. sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bapak Ibu guru Waalaikumsalam hebat. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bu Haja, narasumber.